Komisi Informasi Pusat KIP memutuskan salinan ijazah Presiden ke-7 Jokowi dalam pencapresan merupakan informasi terbuka. Apa dampaknya dalam pusaran kasus ijazah Jokowi? Kita akan membahasnya bersama pengamat kebijakan publik sekaligus pihak penggugat Bonatua Silalahi. Bang Bona, selamat malam. Selamat malam Bang Iqbal, Bang Dan Ade. Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Bang Ade, apa kabar? Baik, Bang Iqbal. Assalamualaikum. Bang Bona, Waalaikumsalam selamat malam. warahmatullahi Menjelang malam ya. wabarakatuh. Menjelang malam, betul. Bang Bona dulu ya, Bang Bona. Jadi setelah permohonan Anda dikabulkan, apakah ekspektasi Anda sudah dipenuhi KPU? Jelaslah, tapi kita tunggu saja. Kan ada 14 hari ya, kita tunggu sikap KPU. Namun sebenarnya KPU juga bingung itu mau meneruskan yang mana, karena pada hasil mediasi kan mereka sebenarnya sudah bilang itu informasi terbuka, cuman nggak boleh disalin saja, dilihat boleh. Jadi kalau nanti KPU memutuskan dia mau lanjut ke petun, ya palingan nanti saya menangnya kalau butuh melihat tanda tangan datang ke KPU. 280 juta penduduk Indonesia kalau ingin ngelihat ijazah, lihat tanda tangan itu datang aja ke KPU, tapi jangan dipoto, jangan dipotret. Seperti itu. Oke, Bang Bona, sebenarnya Anda berharap apa dari kelanjutan dari dikabulkannya permohonan ini? Karena kan sebenarnya ini cuma salinan, Bang Bona. Ini itu Bang Iqbal, ini data yang memvalidasi semua salinan-salinan yang beredar selama ini. Ini dampak hukumnya sangat besar. Kenapa? Ini data sekunder, paling tidak sekunder ya, tapi bisa primer. Kalau ternyata waktu itu KPU melakukan autentikasi, ini bisa jadi primer karena mengautentikan antara salinan yang saya peroleh dengan aslinya. Tapi ternyata kan KPU tidak mengerjakan namanya autentikasi, bahkan klarifikasi juga tidak, hanya melakukan verifikasi. Namun dengan data sekunder pun kita sudah bisa valid ini, memvalidasi ijazah yang beredar selama ini, fotokopi. Nah, ini akan menjadi nilainya agak berkurang kalau nanti aslinya sudah keluar. Seperti itu. Jadi saat ini yang harta paling besar bagi kita adalah fotokopi terlegalisir dari KPU ini. Itu Bang Iqbal. Oke, jadi itu juga Anda sebut bisa juga digunakan sebagai pembanding begitu ya, terutama bagi publik yang Anda sebut itu tadi. Bang Ade, jadi Pak Jokowi atau setidaknya teman-teman merasa dirugikan tidak dengan dikabulkannya permohonan soal keterbukaan salinan ijazah Jokowi ini, Bang Ade? Saya rasa kalau bertanya mengenai kerugian apa yang ditimbulkan, saya rasa ini kan haknya Bang Bonatua juga kan untuk mengajukan gugatan, dan ternyata gugatan dikabulkan. Tetapi kan tidak mengabulkan bahwa harus ijazah aslinya. Apapun ceritanya ya, mau fotokopi ya, yang seperti disebut tadi Bang Bonatua bahwa mengatakan ini adalah data primer, itu tetap tidak bisa menjadi data primer. Data primer itu adalah analog fisik asli. Sangat berbeda, bahkan di pengadilan pun ya, kalau kopi dari kopi itu tidak bisa dijadikan barang bukti atau alat bukti yang sah, kecuali kopi dari asli, kan begitu. Namun pun demikian ya, kalau misalkan memang masih menunggu 14 hari, kita lihat aja apakah sampai di putusan KIP atau ke petun, kan itu. Nah, kita lihat apakah pihak KPU akan banding atau seperti apa, atau akan meneruskan ke petun. Nah, itu kita kembalikan kepada KPU. Namun ini tidak berpengaruh dengan persoalan pelaporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini adalah hal yang berbeda. Kalau tadi saya lihat potretnya, ada bahasa bahwa ada 6 yang berbeda. Ini menjadi hal yang sangat lucu ya, kan belum lihat. Apakah sudah dihasilkan semua? Nah, saya mau nanya sama Bang Bona, apakah sudah 6 data yang menurut Bang Bona itu adalah data bisa jadi data primer, ya kan, kalau berandai-andai, apakah itu sudah dipegang Bang Bona? 6 yang dikatakan Bang Refli tadi kan. Nah, ini semua
tidak berpengaruh apa-apa terhadap pembuktian, karena memang di pembuktian untuk ijazah asli Bapak Insinyur Joko Widodo itu jelas adanya fuslap. Kenapa saya bilang begitu? Karena fisiknya analog. Nah, kalau dia fotokopi itu tidak bisa diteliti secara analog. Sangat berbeda. Ini yang menjadi publik juga saya rasa tetap menyesatkan publik. Kenapa menyesatkan? Karena kalau berbicara analog itu mulai dari kertas, ya, ketebalan, terus kemudian otentifikasi tanda tangan atau identik atau tidak tanda tangan rektornya. Nah itu kan perlu difuslap secara analog atau fisik. Sehingga saya menganggap bahwa ini tidak berpengaruh apa-apa. Kalaupun memang fotokopinya itu diserahkan yang sudah dilegalisir, ya monggo, kan itu putusan pengadilan. Tidak ada satupun warga negara, penegak hukum, dan seluruh aparat yang ada di Republik ini itu wajib untuk menjalankan putusan atau mengikuti serta tunduk pada putusan pengadilan. Terlepas itu adalah konfirmasi ke pengadilan hakim. Bang Bona, Ya, kata Bang Ade begitu. tidak berpengaruh apa-apa nanti terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Tapi saya kutip, Anda sempat menyebutkan apa yang Anda perjuangkan itu adalah kemenangan publik, bukan personal. Ini publik yang mana maksudnya dan hubungannya dengan kasus ini apa, Bang Bona? Saya itu memintanya atas dasar undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi saya juga bukan bona tua sila lahi di situ. Saya hanya berKTP, tapi pemohonnya adalah publik. Karena juga informasinya sudah dinyatakan untuk publik, berarti semua publik bisa meminta. Itu maksudnya itu, Bang. Makanya saya bilang itu untuk publik. Publik itu kan rakyat dalam ini orang umum ya. Jadi kalau di rejim undang-undang KIP ada 3 posisi orang di situ, Bang. Ada badan publik, pejabat publik, dan ada publik. Nah, kalau misalnya yang pasti kami berdua dengan Bang Ade ini tidak mungkin pejabat publik. Badan publik juga tidak. Kami publik. Jadi semua itu publik. Artinya kalau ada orang yang merasa dirugikan dengan ini, berarti dia tidak publik. Kemungkinan dia wakil badan publik atau dia pejabat publik. Seperti itu, Bang. Nah, sedikit tadi meluruskan dikit Bang Ade ya. Bukan meluruskan sih, mungkin kita beda mazhab ya. Kalau Bang Ade kan bilang tadi, saya nangkap ini Bang Ade bukti primer sama Bang Ade itu bagi saya adalah ijazah asli. Beda dengan mazhab peneliti. Kalau kami peneliti data primer itu adalah data yang pertama kali diambil dari asli. Kalau memang saya dengar juga banyak kawan-kawan kita lawyer, mereka itu mengira yang asli itu adalah data primer. Seperti itu. Jadi tadi makanya saya bilang, kalau kita data sekunder dan primer nggak harus diforensik, Bang. Kita bisa cek font, jenis font ya. Kita bisa cek yang namanya 2 dimensi. 2 dimensi itu bisa tanda tangan bisa dicek identik atau tidak. Tanggal lahir juga bisa divalidasi, tanggal leges. Artinya kalau yang Abang arahkan ke data primer di aku, bukti primer di data ijazah asli di aku, bukti primer di Bang Ade, memang harus larinya ke forensik dokumen. Lari ke ketebalan, umur tinta, ya kan? Seperti itu. Oke, ini termasuk Ya, ada betul. 9 Jadi hal yang itulah yang silakan Bang Ade. Ya, itulah sehingga saya mengatakan kepada Bang Bona bahwa tidak berpengaruh apa-apa terkait keaslian ijazah. Kenapa demikian? Karena ijazah asli yang harus diteliti, ya kan, yang harus diforensik. Contohnya, ya, yang diforensik oleh Puslapor, ya, Mabes Polri, itu kan aslinya dibawa kemudian diuji lab. Nah, kalau terkait bahwa penelitian Bang Bona itu sah-sah saja menggunakan data fotokopi, itu terserah Bang Bona. Diakui atau tidak, itu penelitian Bang Bona. Dan ingat, peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh melanggar hukum. Iya kan?
Nah, saya selalu mengatakan di berbagai pertemuan baik Bang Rismon maupun Bang Bona maupun siapapun yang saya temani berdialog, saya selalu menyampaikan bahwa penelitian itu sah-sah saja. Peneliti boleh salah, tapi tidak boleh melanggar hukum. Makanya, seorang peneliti tidak bisa menentukan bahwa ini adalah penelitian yang sahih. Kenapa? Menurut penelitian dia. Tetapi sahih atau tidaknya suatu penelitian, kalau memang mau mencari kebenaran, maka harus ada putusan pengadilan bahwa ini adalah asli atau palsu. Kan itu ya yang terjadi, bahwa hukum positif kita seperti itu, Bang Iqbal. Jadi tidak bisa kita juga mengkategorikan bahwa penelitian ini berdasarkan penelitian ini, penelitian itu, tetapi kita sendiri tidak memegang bukti hukum ya, bukti hukum asli. Nah, Baik, inilah Bang Ade. yang menjadi polemik Saya ke Bang Bona saat terlebih ini, dahulu. hingga Bang Bona, berbola salju. pertanyaan saya selanjutnya adalah mengapa objeknya Pak Jokowi ya, ini terutama dalam soal pencapresan, mengapa kali ini objeknya Pak Jokowi? Apakah ada harapan bahwa dari satu hal ini, salinan ini bisa menentukan keabsahan ijazah Jokowi pada masa pencapresan? Kalau saya Bang Iqbal, seorang peneliti yang baik itu adalah latar belakang yang kuat. Nah, latar belakang yang paling kuat adalah masalah yang ada ya, masalah ada yang terjadi di publik. Bagi saya ijazah ini, masalah ijazah polemik ijazah Pak Jokowi ini sudah berlarut-larut sehingga saya merasa terpanggil untuk meneliti. Nah, karena memang seperti apa yang kata Bang Adi tadi, nggak kelihatan aslinya. Ini publik kan jadi bingung, apalagi ditambah banyak foto-foto kopian yang beredar-edar yang baik seperti yang kata dari Bang Dian ya, Bang Sandi, itu membuat publik bingung. Ini membuat saya tertarik sebenarnya. Nah, kan tidak harus asli untuk membuktikan ijazah itu ada. Tidak harus yang dari Pak Jokowi, tapi bisa kita ambil dokumen-dokumen sekunder dari lembaga-lembaga terverifikasi dan validasi, yaitu lembaga negara. Target saya waktu itu cuma 2, yaitu ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan KPU. Ternyata ANRI juga tidak menerima ini barang. Makanya satu-satunya yang punya dokumen sekunder ini cuma KPU. Seperti itu. Makanya itu saya juga untuk kejar di KPUD Solo awal-awal 2005. Oke. Ya. Termasuk ada 9 hal yang disembunyikan, itu Anda minta untuk dibuka semuanya ya kepada publik, itu permohonan Anda. Bang Ade, kalau melihat seperti ini, Ya. Anda menilai mengapa gugatan ini sampai ada? Apa motif dari permohonan yang dilakukan oleh Bang Bona? Nah, itu yang menjadi menarik, Bang Iqbal, di sini. Kenapa saya bilang menarik? Ada apa dengan ijazah Pak Insinyur Joko Widodo? Ya, masih banyak mantan presiden yang juga bisa diteliti. Kita, kalau kita mau fair, ya, nah ini kan setelah adanya laporan, barulah sibuk nih teman-teman untuk mencari. Artinya kalau kebenaran itu kan diungkap, ya, dicari sama mereka, ya, teman-teman ini. Gimana caranya supaya bisa dinyatakan palsu? Bukan bagaimana caranya membuktikan ini asli loh. Tetapi yang saya lihat, ya, teman-teman ini bukan kepentingan yang normatif. Sorry Bang Bona, kalau Bang Bona misalkan memang mau meneliti, ya toh, kan tidak harus membuktikan ijazah itu palsu saja. Tetapi tentu dengan penelitian Bang Bona harus berimbang dong. Kan gitu. Analogi saya, bahwa ketika kemudian seorang peneliti tidak hanya mencari satu kepalsuan dong, tapi mencari kebenaran. Nah, ketika mencari kebenaran, langsung dijawab Bang Bona. Bang Ade, waktu kita sudah habis, kita cuma punya waktu untuk Bang Bona. Terakhir silakan Anda tanggapi, Bang Bona. Ya, seperti itu, bahwa tidak semua ya. Bahwa saya ini sebenarnya hipotesis saya bukan palsu atau tidak. Betul. Tapi hipotesis saya, ijazah itu ada atau tidak. Betul. Ini satu tahap awal dulu ini. Kalau ijazahnya ada, baru kita masuk ke tahap berikutnya, palsu atau tidak. Itu domainnya tim RRT. Kalau saya ya kan domainnya adalah dokumen publik yang tahun 2005 sampai sekarang tahun 2022
tahun 2025. Kalau teman-teman LRT itu kan Oke. tahun 1980 ke 1985. Baik. Jadi aku hanya membatasi pada hipotesis dokumen publik saja. Itu. Intinya ada ijazahnya sudah clear gitu kan? Oke. Ah, Baik. Oke. ya, aku hanya sampai situ. Oke. Oke, Oh, baik oke, Bang Bona, Bona. Bang Ade, Sangat. waktu kita sudah habis karena kita akan segera mendengarkan azan maghrib. Terima kasih ya Bang Bona, Bang Ade sudah bergabung di Prime Time News. Kita lanjutkan diskusi di lain waktu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.